Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmalinda dari Prodi Teknik Informatika semester 8 Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual metode Naive Bayes untuk memprediksi produksi buah kelapa sawit. Di sini studi kasusnya di PT SJI Coy. Nah, di sini yang pertama ada di flowchart-nya, yaitu mulai membaca data training, terus apakah dia termasuk ke dalam golongan data numerik. Jika iya, yaitu kita harus menghitung nilai mean dan standar defisiasi dari masing-masing parameter yang merupakan numerik. Adapun persamaannya untuk mencari nilai rata-rata hitungan mean-nya, yaitu ada rumusnya di sini. Nah, ini rumusnya, yaitu untuk mencari mu-nya, mu sama dengan 1/n data sigma sama dengan jumlah data XI dari XI dan nilai standar defisiasi sama dengan data sigma 1 dalam kurung XI dikurang mu akar 2/n kurang 1. Nah, di sini bisa dijelaskan tentang rumusnya, yaitu ini adalah data produksi buah kelapa sawit di tahun 2019. Di sini di bulan Januari penerimaan TBS-nya ada 11.401 ton. Sortase-nya 20 ton. Diproduksi TBS-nya ada 11.381. Di sini memakai dua kelas atau dua label, yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi. Contohnya, jika dia di data Januari terpenuhi karena dia mencapai target dari PT yaitu 10.000. Jika dia mencapai produksi 10.000, maka dia dimasukkan ke dalam kelas atau ke dalam label terpenuhi. Jika tidak, dia tidak, contohnya di bulan Februari dia tidak memenuhi target dari PT, yaitu produksi TBS-nya cuma 8.289 ton. Maka dia dimasukkan ke dalam kelas atau label tidak terpenuhi. Di sini data atributnya ada 3 variabel. Yang pertama penerimaan TBS yang dilambangkan dengan F1. Yang kedua yaitu sortas TBS yang dilambangkan dengan V2. Yang ketiga yaitu produksi TBS yang dilambangkan dengan variabel 3. Nah, di sini ada nilai probabilitas kelas atau label terpenuhi. Yang kelas label terpenuhi di situ ada 7, yang tidak terpenuhi ada 5. Nah, untuk mendapatkan ini 0,583, yaitu yang 7 ini terpenuhi dibagi dengan dijumlahkan semua tabel yang ada di kelas terpenuhi, lalu dibagi dengan berapa dibagi dengan jumlah yang dapat di kelas terpenuhi, yaitu ada 7, maka mendapatkan hasil 0,83. Dan selanjutnya
Dikarenakan data merupakan data numerik, maka yang harus dilakukan yaitu mencari nilai mu dan nilai standar deviasi yang berdasarkan pada masing-masing kelas klasifikasi, yaitu dengan rumus mu1/n sigma n I sama dengan 1, sama dengan jumlah data dari xi dan nilai standar deviasi data sigma sama dengan 1 xi kurang mu kuadrat per n kurang 1. Lalu di sini di tabel yang keempat ada variabel F1. Di sini terdapat kelas label terpenuhi. Di kelas label terpenuhi ini, di sini ada F1-nya, kita jumlahkan semua data yang di bulan Januari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, dan Desember. Di sini kan termasuk label kelas terpenuhi. Jumlahkan semua datanya, lalu dibagi dengan jumlah pada bulan yang ada di kelas label terpenuhi, yaitu jumlahnya ada 7. Dibagi dengan 7, maka akan mendapatkan hasil dari mu-nya yaitu 11.115,1571. Di sini untuk mencari F1 kurang min-nya yaitu dengan mengurangi di tabel F1 ini dikurang min-nya yang ini. 11.401 dikurang dengan 11.115,571, yaitu mendapatkan hasil 285,43. Nah, untuk mencari yang di F1 kurang min akar kuadrat, yaitu di sini yang F1 kurang min ini diakarkan, maka mendapatkan hasil 81.469,47. Nah, di sini yang di Maret 10.872 dikurang sama dengan 11.000 dikurang mu-nya, sama seperti yang di bulan Januari tadi, 11.115,571, mendapatkan hasil dia negatif, min 243,57. Dan yang ini V1 dikurang min ini diakarkan mendapatkan hasilnya 59.327,04. Gitu juga untuk mencari di bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Desember. Nah, di sini standar deviasinya yaitu dijumlahkan semua yang V1 dikurang min akar kuadrat, yaitu mendapatkan hasil 49.221,71 per yang 7 dikurang 1 ini adalah n kurang 1, yaitu 7 itu data dikurang 1 sama dengan 905,72. Ini standar deviasinya akar 449.219,71 per n dikurang 1. N dikurang 1 itu adalah data dikurang 1
jumlah datanya itu 7 dikurang 1. Maka mendapatkan hasil yang ini. Lanjutkan di label kelas yang terpenuhi. Di bulan yang V2-nya, variabel 2, V2 kelas atau label terpenuhi. Di bulan Januarinya ada 20. V2-nya dikurang sama mean, yaitu dijumlahkan semua data di bagian V2 20 ditambah di sini, maka mendapatkan hasilnya 331. Mu-nya 331 per 7. 7 itu adalah jumlah data di bulan Januari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, dan Desember. Ada 7 bulan, yaitu jumlahnya ada 7 dibagi 7, 331 dibagi 7 itu mendapatkan hasil mu-nya 47,29. Dan untuk mencari V2 kurang min-nya yaitu 20 dikurang 47,29, yaitu mendapatkan hasil negatif 27,23. Untuk mencari V2 kurang min akar kuadrat, yaitu dengan menggunakan ini diakarkan, maka mendapatkan hasilnya ini 745. Nah, begitu juga seterusnya untuk mencari yang di bawahnya. Nah, di sini ada kelas variabel yang tidak terpenuhi. Di kelas ini ada 5 bulan yang tidak terpenuhi, yaitu di bulan Februari, April, Mei, Oktober, dan November. Di sini kita akan menjumlahkan seluruh data yang di V1 8.301 dijumlahkan semuanya dari bulan Februari sampai di bulan November, yaitu mendapatkan hasil 39.624 dibagi dengan jumlah data yang ada di kelas tidak terpenuhi ada 5 bulan, yaitu mendapatkan hasil mu-nya 7.924,8. Nah, untuk mencari V1 dikurang min-nya, yaitu kita harus V1-nya 8.301 dikurangi 7.924,8, itu mendapatkan hasil 376. Untuk mencari V1 kurang min akar kuadrat, yaitu dengan menggunakan yang V1 dikurang min akar kuadrat itu 376-nya di akar kuadratkan, yaitu mendapatkan hasil 14.155,26. Nah, di sini untuk mencari nilai standar defisiasinya yaitu akar dari 42.14233 per N kurang 1. N dikurang 1 sini adalah yaitu jumlah data dikurang 1. Jumlah datanya ada 5 dikurang 1, maka mendapatkan hasil 1026,43, yaitu harus dijumlahkan V1 dikurang min ini, maka mendapatkan hasilnya 1026,43. Itu di kelas label yang tidak terpenuhi. Begitu juga untuk mencari yang selanjutnya. Nah, di sini ada contoh data ujinya.
Di sini ada tabel mu dan standar defisiensi masing-masing kelas atau label pada setiap variabel yang sudah dijelaskan, yaitu di kelas labelnya ada yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Pada mean V1-nya yaitu mendapatkan hasil 11.115,5571 dan yang di dan standar defisiensi V1-nya yaitu mendapatkan hasil 905,72 dan mean-nya di V2-nya yaitu mendapatkan 47,29. Dan begitu juga standar defisiensi V2-nya yaitu mendapatkan hasil 21,58 dan mean di V3-nya 11.068,29 dan standar defisiensi V3-nya yaitu 905,99. Itu di kelas label terpenuhi. Sedangkan di kelas label yang tidak terpenuhi yaitu main V1-nya mendapatkan hasil 7.924,8, sedangkan di standar defisiensi V1-nya mendapatkan hasil 1.026,43 dan mean-nya di V2-nya 31,8 dan standar defisiensi V2-nya yaitu 20,35 dan di mean 3-nya mendapatkan hasil 78,93 dan standar defisiensi pada V3-nya mendapatkan yaitu 1034,82. Setelah itu maka kita akan melakukan pengujian data. Di sini data ujinya pada bulan Januari. Contohnya di tahun 2020 penerimaan TBS-nya yaitu 13.048 dan sortasnya 120 ton dan produksi TBS-nya 12.928. Maka di sini kelas atau labelnya masih jadikan pertanyaan. Apakah dia termasuk di dalam kelas label terpenuhi atau tidak terpenuhi? Kemudian kita kalikan semua probabilitas pada setiap kelas atau pada setiap label. Dari perhitungan di atas didapatkan hasilnya yaitu pada di kelas terpenuhi didapatkan 1,61912 di situ adalah dinamakan eksponen min 14. Sedangkan yang di kelas label tidak terpenuhinya yaitu 3,1468,7 eksponen kurang 35. Dari hasil tersebut yang memiliki nilai terbesar adalah yaitu di kelas terpenuhi. Maka pada data uji atau data testing yang termasuk ke dalam kelas yaitu adalah dia tabel kelas terpenuhi. Di sini di bulan Januari dia penerimaan TBS-nya 13.048 ton. Short test-nya 120 ton dan produksi TBS-nya 12.920 ton. Dan dia termasuk ke dalam kelas satu label terpenuhi karena dia mencapai target orang PT. Target PT adalah jika dia melebihi dari 10.000 ton, dia termasuk ke dalam kelas terpenuhi. Jika dia kurang dari 10.000 ton, maka dia tidak termasuk pada kelas tabel dan tidak terpenuhi. Baiklah, itulah dia hasil penjelasan dari saya dari perhitungan manual di metode Naive Bayes untuk memprediksi produksi buah kelapa sawit. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf.
Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.